Saudara, apa faktor yang membuat keputusan pemilih yang belum sejalan dengan keputusan partai politik mengenai baca pres? Kita akan berbincang dengan peneliti Litbang Kompas, Yohan Wahyu. Ada juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habibur Rahman. Ada Wakil Sekjen Partai Nasdem, Siar Anggreta Siagian. Mbak Siar, selamat petang. Mas Habib, selamat petang. Mas Yohan, selamat petang. Selamat petang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Ya, ini Mas Habib sama Mbak Siar dress code-nya match pada petang ini nih. Saya ke Mas Yohan dulu. Mas Yohan, jadi kenapa parpol dan para pemilihnya nggak sejalan soal baca pres? Sebenarnya ini fenomena biasa ya, ketika pemilu itu dilakukan secara serentak, memilih presiden dan memilih partai secara bersamaan, tentu potensi terjadi pilihan yang terbagi atau split voting ticket itu berpeluang terjadi ya. Tidak semua pemilih partai itu kemudian sama preferensi politiknya, terutama terkait pilihan presiden dengan partai pilihannya. Dan itu wajar-wajar saja. Tapi kalau kita lihat secara pola, sebenarnya pengelompokan itu juga sudah terjadi gitu ya. Kalau kita lihat misalnya pemilih dari partai Gerindra misalnya, 62,3% itu memilih Pak Prabowo. Artinya memang lebih dari 50% pemilih Gerindra itu memilih Pak Prabowo. Polanya jelas. Gerindra mencalonkan Pak Prabowo, sebagian besar pemilihnya kemungkinan besar ya itu memilih Pak Prabowo. Artinya ada street voting ticket, ada keselarasan nih. Kalau kita pakai patokan 50 di atas 50%, Gerindra juga punya itu. Hal yang sama juga terjadi di PDI Perjuangan, 62,2% pemilih PDIP itu akan memilih Pak Ganjar. Ya. Jadi memang ada pola yang sebenarnya arahnya memang sebagian besar mengikuti partai. Hal yang sama dengan 3 partai di pemilih di pengusung Pak Anies. Nasdem 50% akan memilih Pak Anies ya dalam kelompok pemilih Nasdem. Hal yang sama juga di PKS 52,9%. Di kelompok pemilih PKS itu akan memilih Pak Anies. Sementara Demokrat yang kemungkinan agak split votingnya lebih tinggi gitu ya. Karena di dalam pemilih Demokrat sendiri 27,4% itu hanya memilih Pak Anies. Sementara sisanya tersebar ke Pak Ganjar dan Pak Prabowo. Artinya apa? Sebagian besar polanya sudah kelihatan sejumlah partai bahwa pemilihnya akan mengikuti sejalan dengan pilihan partai. Tapi potensi split voting itu juga semua partai berpotensi terjadi. Tapi derajatnya berbeda-beda ya. Kalau tadi saya sebutkan PDIP dan Gerindra ini split votingnya relatif lebih rendah dibandingkan Demokrat misalnya, dibandingkan partai-partai yang lain, even PKB misalnya. Jadi setiap partai punya potensi street voting, sejalan pilihan partai diikuti dengan oleh pemilihnya, tapi setiap partai juga punya potensi pemilihnya split gitu ya, terpecah, terbagi ke banyak capres gitu ya. Tinggal bagaimana kemudian derajat atau gradasinya. Kalau kami pakai patokan di atas 50% atau di bawah 50%, kalau dari patokan itu hanya 4 partai yang angka split votingnya relatif rendah gitu ya. Gerindra, PDIP, Nasdem, dan PKS gitu ya. Jadi sudah rata-rata di atas 50% pemilihnya akan ikutin pilihan partai dalam hal dukungan capres. Sementara partai-partai yang lain cenderung lebih tinggi angka split votingnya. Jadi ini sebenarnya fenomena biasa kalau dikaitkan dengan kotel efek, partai-partai yang memiliki potensi split voting rendah, dia akan punya kemungkinan punya potensi kotel efek yang jauh lebih besar peluangnya dibandingkan partai-partai yang split votingnya lebih tinggi gitu ya. Jadi ini lebih kayak bandul gitu aja, Livi, terkait orientasi pilihan pemilih terhadap partai dan terhadap capres gitu ya. Karena sistem kita itu kan tidak memastikan orang yang memilih capres A itu otomatis akan memilih partai yang mengusung capres A. Ini kan memang sistem tidak memungkinkan kita keserentakan itu diikuti dengan keserentakan pilihan gitu ya.
Itu kalau mungkin berlaku misalnya bagi Nasdem karena Anies kan bukan kader Nasdem tapi kemudian diusung pertama kali oleh Nasdem. Ya, Jadi mungkin ya. itu agak sedikit lebih logis. Tapi kalau untuk yang jelas-jelas kadernya atau bahkan ketua umumnya seperti Gerindra atau bahkan PDIP, itu kenapa fenomena itu masih terjadi? Ya kan tadi tidak semua orientasi pemilih itu dijamin akan mengikuti partai ya. Tapi kalau kita sekali lagi lihat polanya, misalnya tadi yang saya jelaskan 100% di masing-masing partai. Sekarang kita coba lihat 100% di masing-masing capres gitu ya. Pak Ganjar dan Pak Prabowo dalam pemilihnya masing-masing itu sudah di atas hampir 50% juga akan memilih partai yang mengusungnya. Oke. Pemilih. Nah, sementara di dalam kelompok pemilih Pak Anies itu terpecah karena wajar pemilih partai pengusungnya representasi partainya lebih menonjol ke Nasdem, PKS, dan Demokrat. Baik. Sementara Pak Prabowo lebih menonjol Gerindranya dan Pak Ganjar lebih menonjol PDIP-nya. Jadi memang ngumpul di situ. Sementara kalau Pak Anies kan terkonsentrasi di 3 partai itu yang notabene relatif merata, itu 22,9% ke Nasdem, 25,7% ke PKS, dan 14,9% ke Demokrat. Gitu. Jadi memang split voting di dalam pemilih capres pun juga potensial terjadi. Gitu. Oke, saya ke Mas Habib. Mas Habib, ini pemilihnya Gerindra, kalau kita lihat dari pemilihnya Pak Prabowo misalnya, 62,3% nih, koreksi saya kalau salah ya, Mas Yohan. Ini pemilihnya itu masih menjatuhkan pilihan ke Pak Prabowo, tapi ada 5,4% yang memilih Ganjar Pranowo, ada 3,8% yang memilih Anies Baswedan. Kalau menurut Gerindra, menurut Mas Habib sebagai Wakil Ketua Umum, ini mengganggu nggak angka-angka ini? Meskipun nggak cukup besar, 5,4%, ada 3,8%, tapi cukup mengganggu nggak? Ya, kalau kami melihat ini dinamika politik yang biasa. Kalau dibandingkan dua baca pres lain, justru yang paling soft ini Pak Prabowo ya, paling kuat dukungan dari partai politik tempatnya berasal. Dibandingkan tadi kan disebut Pak Ganjar, apalagi Pak Anies Baswedan. Juga kami sebetulnya ya melihat ada masalah juga nanti ya dalam teknis metodologi. Karena gini, metodologi survei. Saya juga melakukan survei ya secara internal. Jadi kadang-kadang bias juga. Kenapa biasnya? Ini bukan persoalan Litbang Kompas, persoalan semua orang yang melakukan survei. Karena legislatif, orang memilih partai itu kan ada 3 level. DPRD Kabupaten Kota, DPR Provinsi, lalu DPR RI, ya kan? Kalau presiden kan cuma satu level presiden. Kadang-kadang masyarakat kita, ya kan, dia pemahamannya nggak clear, gitu kan? Misalnya begini, milih partainya A karena ada tetangganya calon anggota DPRD dari partai A, gitu kan? Tapi mau milih presidennya yang sesuai dengan kesukaan dia, yang dia suka. Itu mungkin saja terjadi gitu loh. Karena nggak clear, karena memang tadi secara teknis juga pelaksanaan pemilunya itu tidak dalam satu surat suara gitu. Ada 4 surat suara yang berbeda, ya kan? Ada 3 legislatif, DPRD Kabupaten Kota, Provinsi, dan RI, ada 1 presiden gitu. Jadi tidak serta-merta memang misalnya suara presiden, calon presiden yang diusung sejumlah partai dihitung dari surat jumlah suara partai-partai politik yang mengusungnya. Kayak di beberapa negara kan seperti itu. Ya, di beberapa negara seperti itu. Jadi model sistem kita ini memang agak sedikit rancu ya. Saya tadinya kalau undang-undang pemilu dibahas di prolegnas kemarin, secara pribadi saya pengen mengajukan soal ini untuk dibahas bersama-sama. Ya, karena surat suaranya kan terpisah secara teknis. Itu pemilu kemarin kita juga setengah mati ya, mengedukasi pemilih ya. DPRD-nya si ini ya nomor sekian, partai ini, partai Gerindra, misalnya DPRD DPR RI-nya saya nih Habibur Rahman, partainya ini. Kadang-kadang namanya orang ini yang sudah berusia di atas 50 tahun ya kan, setengah mati gitu loh. Wah, ketelingsut sana sini gitu. Sehingga secara teknis akhirnya memang terjadi masalah. Tapi kalau soal secara umum, secara
prinsip secara ideologis, angka 62,3% saya pikir ke angka yang confident ya. Kenapa? Ini kan bukan soal kader ya, ini suara publik, suara masyarakat luas gitu loh. Kalau kader Gerindra pasti 100% mendukung Pak Prabowo. Kader itu kan orang yang berkartu anggota atau orang yang mendapatkan pendidikan politik. Nah, kalau kader itu sudah pas. Tapi kalau pemilih memang ya bisa jadi ya kan dia misalnya pendukungnya Pak Ganjar ya. Tetapi ada saudaranya, sepupunya anggota DPR, calon anggota DPRD Gerindra di ini, di kampungnya situ, gitu kan. Maka pilihnya partainya, vote-nya adalah Partai Gerindra, tetapi calon presidennya yang lain bukan Pak Prabowo. Ini bukan kader ya Mbak ya, balik ya. Pemilih. Ini soal pemilih masyarakat luas gitu loh. Yes, Mas Yohan gimana tuh Mas? Iya, menanggapi tadi memang secara teknis ya. Nah, ini pertanyaan, ini bukan hasil pertanyaan langsung ke masyarakat. Ini kan ada dua variabel. Yang pertama, pertanyaan soal pilihan presiden secara umum. Yang kedua, memang pilihan partai secara nasional. Artinya kita memang merujuk ke DPR RI. Karena ini surveinya survei nasional ya, tidak ditujukan untuk menganalisis tingkat provinsi, tidak ditujukan untuk menganalisis tingkat wilayah, kita memang tujuannya untuk menganalisis tingkat nasional. Jadi di pertanyaan survei itu memang secara detail kita sebutkan untuk DPR RI. Partai apa kalau sekarang pemilu itu akan responden pilih untuk DPR RI pusat. Tapi saya sepakat tadi Bang Nabil, memang sistem kita itu secara teknis di surat suara itu kan terpisah ya, antara surat suara Pilpres sama surat suara legislatif, gitu ya, terutama di DPR RI. Terpisah. Artinya pemilih memang tidak punya korelasi yang kuat. Sistem keserentakan ini kan keserentakan yang waktunya dibarengkan, gitu ya, tapi tidak disertai dengan penguatan sistem pemilu. Jadi misalnya tadi saya bilang, kalau misalnya pemilih A, capres A itu didukung oleh partai ABC, mestinya pemilih itu juga dalam satu surat suara dia harus memilih tiga partai yang mengusung partai A tadi dalam satu surat suara yang sama. Artinya keserentakan ini juga berdampak pada penguatan sistem pemerintahan nanti. Gitu. Jadi otomatis capres yang terpilih itu insya Allah juga akan disupport oleh partai pemenang. Gitu. Jadi ini akan lebih ke konsolidasi politiknya lebih jalan, konsolidasi politiknya juga lebih efektif dan ringkas gitu ya. Tapi yang terjadi nanti, sebayangan saya hal yang sama juga akan terjadi di pasca pemilu nanti. Capres-capres yang tidak menjadi barisan pendukung pada akhirnya juga akan melakukan koalisi misalnya. Nah, itu pengalaman 2014 dan 2019 terjadi. Ya. Partai-partai politik yang tidak jadi pengusung capres pemenang itu ya pada akhirnya bergabung ke pemerintahan. Nah ini memang problem sistem di pemilu kita. Saya sepakat tadi Bang Habib, pasca pemilu 2024 ini bisa jadi agenda untuk kemudian mengarah pada bahwa jangan sampai pemilu yang serentak itu sekedar teknis serentaknya, tapi harus diikuti dengan penguatan sistem dari hasil pemilu itu. Oke, saya ke Mbak Siar. Jadi kalau untuk memilih Partai Nasdem ini kan angkanya 50% menyatakan memilih Anies, tapi ada 13,8% yang memilih Pak Prabowo, ada 6,3% yang memilih Pak Ganjar. Kalau Mbak Siar ngelihatnya gimana? Kenapa jauh banget, agak timpang? Mbak Siar maaf, di unmute boleh? Oke, ya terima kasih Mbak. Nah, saya kira bagi Partai Nasdem, hasil survei Kompas ini adalah berita baik ya. Baru 10 bulan sejak Anies dideklarasikan Oktober 2022, kita sudah mendapatkan 50% dukungan. Saya kira ini sangat positif. Nah, jadi memang 5 bulan lagi waktunya, kita masih punya waktu. Ini menjadi PR Partai Nasdem untuk tadi sekian persen yang belum mendukung Mas Anies, akan pada akhirnya memberikan dukungan kepada Mas Anies. Kalau dulu selama 10 bulan, yang bergerak untuk mensosialisasikan Mas Anies baru struktur partai. Nah, saya kira dengan adanya sudah ditetapkannya DCS ini, maka sudah banyak ya kader-kader lagi, caleg-caleg yang akan mensosialisasikan Mas Anies. Sehingga saya yakin ke depan prosentase yang berada di dukungan pada capres lain itu akan berkurang. Dan pada akhirnya 50% itu juga akan bertambah. Begitu Mbak.
Jadi apa sosialisasi dan konsolidasi internal Nasdem untuk merapatkan barisan, masih ada belasan persen yang suaranya ke Pak Prabowo? Ya, kita masih punya 5 bulan lagi ya tadi ya. Jadi akan ada kegiatan-kegiatan partai, akan ada kegiatan-kegiatan caleg. Yang ini tentunya seiring sejalan dengan sosialisasi Mas Anies kepada seluruh masyarakat. Nah, dengan pemasangan APK, sosialisasi caleg, ini juga tentunya sekaligus sosialisasi Mas Anies sebagai calon presiden. Nah, itu upaya-upaya yang kita lakukan sehingga persentase tadi yang 50% akan terus bertambah. Oke, Mas Habib, kalau kita lihat dari hasil survei Litbang Kompas kan elektabilitas Pak Prabowo ada di 3 teratas, bahkan di posisi 1 dan 2 selalu naik turun dengan Pak Ganjar. Kalau yang jadi pertanyaan saya gini, bagaimana kemudian Gerindra memastikan mereka yang memilih Pak Prabowo juga akan memilih Partai Gerindra? Ya, itu dia. Secara teknis sosialisasi kita galakkan lewat mesin-mesin partai politik ya, bukan hanya Gerindra. Partai yang mendukung Pak Prabowo kita harapkan pemilih partai pendukung Pak Prabowo juga memilih pemilih partai pendukung Pak Prabowo juga memilih Pak Prabowo di Pilpresnya. Itu yang kita lakukan. Tapi kalau untuk internal Gerindra, kami juga ada yang namanya mekanisme fakta integritas. Nah, fakta integritas ini kita ingatkan kepada caleg ya. Saya kebetulan ketua Mahkamah Partai, kepada caleg untuk tidak saja sibuk mempromosikan diri sendiri, tetapi juga harus maksimal mengkampanyekan Pak Prabowo. Kalau ada kejadian ya tidak paralel suara caleg dengan suara pemilih Pak Prabowo di sebagian besar TPS tempat dia dicalonkan, maka konsekuensinya yang bersangkutan tidak akan dilantik. Nah, itu salah satu strategi kami yang sudah pernah kami lakukan ya di pemilu-pemilu sebelumnya. Jadi kalau ada caleg kemudian suaranya besar sendiri, misalnya 200.000, suara Pak Prabowo di situ hanya 50.000, udah pasti yang bersangkutan tidak akan dilantik karena memang sudah menandatangani fakta integritas ya. Jadi maksimal lah ya. Dan kemudian juga terkait alat peraga kampanye, kita juga sudah ada standarnya, foto Pak Prabowo sekian ukurannya, foto caleg yang bersangkutan sekian ukurannya. Oke, ini pertanyaan untuk Mas Habib dan juga Mbak Siar. Pertanyaannya sama. Artinya gini, pemilu serentak ini adalah PR yang double buat para caleg dan juga untuk memenangkan partai politik itu dan pilpresnya nanti. Ini merugikan nggak buat posisi Anda sebagai caleg ya, bukan sebagai pengurus parpol untuk memenangkan tokoh Anda di pilpres nanti, Mas Habib? Ya kalau seperti saya justru kan kita ini kan bisa masuk ke Senayan karena jualan kita Pak Prabowo kan. Orang yang pemilih saya kan pendukung Pak Prabowo semua karena kita punya calon yang sangat marketable, punya capres yang sangat bisa dijual ya. Tapi kita nggak tahu di ini daerah-daerah lain. Kalau saya tentu orang tidak ada yang kenal Pak Habibur Rahman, agak jarang tadinya kan. Kenalnya ini adalah orangnya Pak Prabowo gitu. Nah, makanya saya sangat berkepentingan mengidentikan diri saya dengan Pak Prabowo. Oke. Kalau Mbak Siar gimana Mbak Siar? Ya, Mbak, kalau boleh izin saya ini menceritakan sedikit ya. Pasca Partai Nasdem mendeklarasikan Pak Anies sebagai presiden, itu anggota kader Nasdem itu langsung melonjak bertambah, Mbak. Jadi sebenarnya keuntungan itu tidak hanya kita sebagai caleg, juga Partai Nasdem juga sangat mendapatkan koktel efek dari mendeklarasikan Mas Anies. Jadi saya secara pribadi pun dan mungkin teman-teman sebagian besar caleg itu sangat bersyukur, beruntung dengan didukungnya Mas Anies sebagai calon presiden oleh Partai Nasdem, itu memberikan dampak positif dan luar biasa bagi kita caleg-caleg. Iya, ini pertanyaan untuk Mas Yohan. Artinya gini, itu kan kalau memang di basis suara pemilihan caleg tersebut memang basis suara si baca presnya. Tapi bagaimana kalau memang si caleg tersebut ada di bukan basis suara si baca pres yang diusung parpol tersebut, Mas Yohan? Ya, itu memang dilema bagi caleg ya. Ketika dia berada di daerah pemilihan yang memang bukan basisnya. Saya banyak cerita misalnya 2019 bagaimana caleg-caleg yang berada di basis yang bukan
basis capres yang partainya dia dukung, dia itu secara teknis kemudian menghindari penggunaan foto capres itu yang melekat di foto dirinya sebagai caleg. Tapi saya sepakat tadi menarik juga ya langkah Gerindra untuk melakukan kontrol di internal itu ya Bang Habib, bagaimana kemudian caleg-caleg itu diwajibkan memperjuangkan capres yang diusung. Jadi ini penguatan satu sisi hubungan resiprokal antara partai dan capres yang diusung itu semakin kuat gitu. Nah ini sebenarnya menjadi tantangan bagi partai bahwa penguatan kepartaian di satu sisi itu tetap penting ya dengan konsolidasi semua caleg bekerja untuk partai, tapi di satu sisi memang simbolisasi personifikasi partai yang direpresentasikan dalam bentuk capres itu juga sesuatu yang tidak bisa dinafikan gitu. Jadi menyeimbangkan antara keduanya ini menurut saya penting dan menjadi pekerjaan rumah yang tidak mudah bagi partai, terutama teman-teman caleg yang ada di daerah-daerah yang notabene dia daerahnya tidak menjadi basis capres yang diusung partainya. Itu tantangannya. Ya, tapi ada juga tantangan kemudian soal sosialisasi, bagaimana kemudian masyarakat nggak cuma fokusnya ke Pilpres, tapi juga nggak cuma fokus ke caleg-caleg DPR RI, tapi juga fokus ke caleg-caleg yang mungkin ada DPRD ataupun kota begitu. Karena ini kan lebih jarang terlihat oleh masyarakat. Kalau caleg-caleg DPR RI, Mbak Siar, Mas Habib ini bolak-balik di televisi begitu, masyarakat bisa lebih tahu. Tapi mereka-mereka yang nggak cukup populer gitu, bagaimana kemudian nanti sosialisasinya? Ini merugikan nggak sih buat mereka pemilu serentak seperti ini? Karena fokusnya kebanyakan partai politik langsung ke tokoh capresnya, bagaimana capresnya menang, bukan lagi bicara soal pileknya. Iya, kalau kita bercermin pada pengalaman 2019, itu kan pengalaman pemilu serentak pertama ya kita lakukan, itu kelihatan tren data invalid vote, ya, suara tidak sah itu lebih tinggi di pemilu legislatif. Ya, sementara invalid vote terendah itu di pemilu presiden. Artinya bagaimanapun dari segi teknis misalnya, pemilih presiden itu kan lebih mudah ya, menyoblos saja salah satu pasangan. Ya. Sementara dari segi teknis pemilih pileg, itu agak ribet gitu ya, ribet dalam tanda kutip karena memang bisa milih partai, gambar partai, bisa gambar nama caleg atau nomor caleg atau nomor partai. Jadi orang kemudian cenderung menghindari, lebih berkonsentrasi pada pilpres gitu ya. Dan jangan lupa 2019 kemarin 5 surat suara itu di rata-rata itu pemilih itu pasti lebih memfokuskan ke pilpres karena asupan informasinya media juga memberi panggung yang begitu luas untuk pilpres dibandingkan pileg gitu ya. Tapi ya hasil KPU, data KPU itu menyebutkan invalid vote untuk pileg itu lebih tinggi dibandingkan invalid vote yang ada di pilpres. Nah ini sebenarnya pekerjaan rumah juga bagi kita teman-teman di media untuk memberi panggung yang sama ya, kurang lebih sama, bahwa pemilih ini juga punya hak yang sama, tidak hanya sekedar pilpres tapi juga pemilu legislatif. Baik, terima kasih Mas Yohan, terima kasih Mas Habib, terima kasih Mbak Siar sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Sehat-sehat selalu.